semua, apa kabarnya? Semoga semuanya kabar baik dan sehat selalu. Masih berjumpa di channel kesayangan kalian, Susan Araya. Baiklah, pada kesempatan episode kita kali ini, Susan Araya akan membawa umat-umat semua untuk mengupas lebih jauh apa sih itu guling. Dan ternyata guling juga mempunyai sejarah yang panjang di negeri Indonesia. Mau tahu apa? Yuk kita simak. Sebelum kita memasuki sub pembahasan di kesempatan kali ini, yaitu guling hanya ada di Indonesia, izinkan Susan Araya untuk menyeruput sedikit jus cranberry yang ada di tangan kiri Susan saat ini. Karena cuaca begitu panas, walaupun ini termasuk syuting di dalam kamar ataupun studio. Bagaimana? Kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Minum dulu maksud saya. Enak tapi kecut. Apakah kamu termasuk orang yang suka menggunakan ataupun memeluk guling saat tidur? Ayo, ternyata itu bagus loh. Selain memberi kita kenyamanan saat tidur, rupanya memeluk guling juga punya manfaat untuk kesehatan. Guling adalah salah satu alat ortopedi. Jika kita menekuk lutut dan menyelipkan guling di antara kedua lutut, rupanya itu dapat membantu tulang belakang dalam keadaan lurus. Memeluk guling juga meringankan tekanan pada tulang belakang dan tulang pinggul yang menopang tubuh kita. Ini bisa menghindarkan kita dari sakit punggung saat bangun tidur. Dan guling ternyata juga mampu mengatasi kebiasaan mendengkur seperti saya. Posisi menyamping dan memeluk guling bisa membantu seseorang untuk tidur dalam posisi menyamping lebih lama. Nah, itulah makanya kemungkinan mendengkur akan berkurang. Pernah mencoba belum? Akan tetapi, tahukah kalian bahwa guling hanya ada di Indonesia? Dalam buku Jejak Langkah karya Pramoedya Anantatur di tahun 1985 tertulis percakapan mahasiswa Stovia yang membicarakan kehidupan Eropa mengenai guling. Tertulis bahwa guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia sampai orang-orang Belanda dan Eropa lainnya datang ke Indonesia. Pada zaman itu banyak orang Belanda yang datang ke Hindia Belanda tanpa istri atau pasangannya. Nah, sebagai pemenuh hasrat seksualnya, mereka membayar seorang gundik. Namun konon orang-orang Belanda ini terkenal sebagai sosok yang pelit, gak mau keluar duit. Dan sebagai penggantinya, orang Belanda membuat guling dengan panjang menyerupai manusia. Ingat ya, panjangnya menyerupai manusia dan terletak di atas tempat tidur sebagai teman atau pendamping tidur. Munculnya ide penggunaan guling sebagai teman tidur orang Belanda ini pun dipengaruhi oleh budaya Asia Timur seperti Cina dan Jepang yang masuk ke wilayah Nusantara. Di Cina, guling disebut dengan nama chuforen. Di Korea, guling dikenal dengan nama jukbuin. Lalu di Jepang, guling bernama chikufujin. Sejak saat itu, guling pun menjadi gaya hidup golongan-golongan atas orang Belanda dan saudagar kaya. Lalu kaum-kaum priayi pribumi hanya ikut-ikutan dengan gaya hidup orang Belanda tersebut. Dan nampaknya keberadaan guling cukup menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Hindia Belanda. Salah satunya adalah sejarawan dari Amerika Serikat yang bernama John S.C. Ketika dia datang dan akan menginap di salah satu rumah Belanda, dia menemukan guling di atas ranjang. Dalam tulisannya yang berjudul
A Hound in Java di tahun 1857, dia mengatakan bahwa dengan adanya guling di bawah kaki atau tangan, itu bisa mencegah kontak terlalu hangat di kasur. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis sangat cocok dengan adanya guling ini. Menurutnya, guling yang diisi dengan kapas lebih baik daripada guling buatan Cina yang berongga-rongga dan terbuat dari bambu. Seorang Prancis, Desser Charnay, pengemban misi ilmiah dan pendidikan untuk pihak otoritas Belanda, kebingungan saat tinggal di Jawa selama 6 minggu pada tahun 1878. Ia mendapati ada jerami yang keras seperti kayu. Pelayan Melayu memberitahunya untuk meletakkan guling di antara kaki agar keduanya tidak bersentuhan dan supaya ia bisa tidur dengan nyaman. Di era Indonesia Merdeka, Horst Henry Girken, seorang Jerman yang 18 tahun tinggal dan bekerja di Indonesia, yaitu di sekitar tahun 1963 sampai 1981, tidak pernah melupakan pengalamannya bersama guling. Hingga sekarang dia jadi terbiasa dengan guling. Sekalipun di Jerman, saya tetap memakai guling. Kita bisa memeluk guling pada malam hari dan menekuknya dengan kaki. Rasanya nyaman dan sejuk. Guling berguna untuk memberi sirkulasi udara secara bebas dan menyerap keringat di kaki. Tulis Girken dalam bukunya A Magic Gecko. Pada masa Hindia Belanda, guling diberi nama Dutch wife. Istilah Dutch wife dicetuskan oleh Letnan Gubernur Jenderal Inggris Raffles sebagai bentuk ejekan. Saat itu Belanda dan Inggris mengalami persaingan dagang yang cukup besar, meski sebelumnya mereka sempat menumpuk kekayaan secara bersama-sama atas dasar kolonialisme. Meskipun Inggris membuat istilah itu dengan nada menghina dan mentertawakan kebiasaan menggunakan guling, toh mereka juga membutuhkannya ketika di Hindia. Dan Belanda gantian mengejek Inggris dengan istilah British doll atau boneka Inggris. Terlepas dari perang istilah itu, guling tetap menjadi peralatan tidur yang tidak bisa dilepaskan. Hingga kini, terutama di Indonesia, saking melekatnya guling dengan rakyat Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, tidak malu tetapi membanggakan guling sebagai salah satu identitas bangsa. Dalam buku Bung Karno yang berjudul Penyambung Lidah Rakyat di tahun 1965 yang ditulis oleh Cindy Adam, Bung Karno menyebut orang Indonesia adalah bangsa yang hidup dalam getaran perasaan. Manusia Indonesia hidup dengan getaran perasaan. Kamilah satu-satunya bangsa di dunia yang mempunyai sejenis bantal yang dipergunakan sekedar untuk dirangkul. Di setiap tempat tidur orang Indonesia terdapat sebuah bantal sebagai kalang hulu dan sebuah lagi bantal kecil berbentuk bulat. Di setiap tempat tidur orang Indonesia terdapat sebuah bantal dengan kalang hulu dan sebuah lagi bantal kecil berbentuk bulat panjang yang dinamai guling. Guling ini bagi kami gunanya hanya untuk dirangkul sepanjang malam. Dan guling pun menjadi daya tarik pariwisata di Hindia Belanda. Dalam buku pariwisata di Hindia Belanda yang ditulis sekitar 1891 sampai 1942, karya Ahmad Sunjayadi menyebutkan guling adalah salah satu benda istimewa dari Indonesia. Sunjayadi merawikan seorang penulis Inggris dengan nama William Basil Worsfold yang berkunjung ke Jawa pada tahun 1992 mengaku sangat puas dengan pelayanan hotel-hotel di Pulau Jawa. Di depan kamar masing-masing terdapat beranda, tempat tidur dilengkapi kelambu untuk menghindari nyamuk pada malam hari. Di atas tempat tidur ada bantal dan guling yang disebut Dutch wife. Sayangnya, pengalaman Worsfold bersama guling di hotel-hotel Indonesia saat ini sudah mulai menghilang. Banyak kamar hotel di Indonesia sekarang tidak menyediakan guling. Alasannya, yang pertama, kiblat hotel adalah gaya hidup western. Jadi, dalam pelayanan hotel ala barat,
tidak dikenal istilah guling. Yang kedua, guling bisa jadi sangat tidak higienis karena dipeluk oleh tamu-tamu sebelumnya. Banyak tamu yang jijik dengan guling karena dianggap kotor. Dan yang ketiga alias terakhir, orientasi tamu hotel itu adalah turis. Turis asing tidak mengenal istilah guling, bahkan tidak tahu ada benda seperti itu. Ya, so Uma-Uma, itulah penjelasan atau sejarah guling yang ada di Indonesia. Semoga Uma-Uma suka dan kita berjumpa di kesempatan dan episode mendatang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jika Uma-Uma ingin sesuatu diulas secara mendalam oleh Susan Araya, tulis saja di kolom komentar. Nanti akan Susan Araya baca dan akan dicarikan bahan dan akan diulas lebih jauh dan akan ditampilkan untuk Uma-Uma semua sebagai konten di YouTube Susan Araya ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.